Marilah kita menyiapkan diri untuk memasuki kebaktian ini dengan berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 15 ayat 1 sampai 2. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan pujilah Dia pemurah benar. Berakhirlah segala pergumulan, diganti kedamaian yang besar. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya. Kebaktian kita di Minggu Paskah yang keempat ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. dan menyertai saudara juga. Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita bersyukur kalau pada Minggu Paskah yang keempat ini kita boleh kembali beribadah bersama-sama, sekalipun secara online, tapi kita masih boleh bersama keluarga mengalami kehadiran Tuhan. Secara khususnya pada Minggu Paskah yang keempat ini, kita bersama-sama akan menggumuli sebuah tema tentang gembala yang baik. Karena itu saya hendak mengantar kita dengan pembacaan Mazmur 23, khususnya ayatnya yang pertama. Di sana dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Saudara, biarlah ayat ini boleh menghantar kita di dalam mengingat, terlebih lagi dikuatkan oleh Tuhan yang adalah gembala kita. Karena itu, biarlah di tengah-tengah situasi pandemi COVID-19, kita masih boleh terus dikuatkan karena Tuhan gembala kita. Mari kita bersama-sama naikkan satu nyanyian sebagai sebuah pengakuan dan bahkan terlebih lagi ini menjadi pengalaman iman kita bahwa Tuhan, Engkau gembala kami. Tuhan
Jemaat dikasih oleh Tuhan, di dalam nyanyian yang barusan kita naikkan, di sana penuh dengan ungkapan pengakuan bahwa Tuhan yang adalah gembala, Dia menuntun kita. Tuhan memberikan kepada kita berkat dari pengorbanannya, sehingga kita menjadi milik kepunyaannya. Dan terlebih lagi diungkapkan dalam nyanyian itu bahwa kita mencari kehendak Tuhan, mau menurut maksud Tuhan. Sungguhkah itu yang kita jalani selama ini? Menjadi domba-domba yang taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara, mari kita ambil waktu tenang sejenak. Secara pribadi kita bawakan diri kita dalam doa, dan biarlah Tuhan sendiri yang memeriksa jalan hidup kita, isi hati dan pikiran kita. Mari kita ambil waktu tenang sejenak, berdoa secara pribadi. Saya akan memimpin dan menutup dalam doa. Bapa di dalam surga, Engkau mendengar doa kami masing-masing, domba-domba milik kepunyaan Tuhan. Seperti nyanyian yang kami naikkan, sesungguhnya Engkau gembala yang baik. Engkau menuntun kami. Engkau menyatakan maksud dan kehendak-Mu. Namun ampuni kami Tuhan, sebagaimana doa yang terucap di dalam hati masing-masing kami. Sesungguhnya kami mencari jalan sendiri, melakukan segala sesuatu menurut keinginan kami sendiri. Karena itu Tuhan, ampunilah kami. Di tengah-tengah wabah pandemi COVID-19, semakin nyata sesungguhnya domba-domba seperti apakah kami ini di hadapan Engkau. Karena itu Tuhan, ampunilah kami, baharilah kami, dan gembalakanlah kami terus. Demi Kristus, kami mohon dan berdoa. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus padamu. Sebagaimana adanya, jiwaku sungguh bercela. Darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan padamu. Jemaat dikasih oleh Tuhan, meskipun kita tidak layak, namun kita justru dicari dan dikasih oleh Tuhan. Karena Tuhan ingin supaya kita hidup di dalam anugerah-Nya, sebagaimana firman-Nya memberitahukan kepada kita. Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-10. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Biarlah kita sungguh boleh mengamini dan mengalami Ia adalah gembala yang baik. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah.
hujan yang segar di pinggir air tenang. Tak usah takut hatiku di jurang maut gelap, Engkau sertaku, tongkatmu menghiburku tetap. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, kita bersama-sama akan masuki pelayanan firman. Kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan minggu ini boleh kembali bersekutu dengan Engkau Tuhan, secara khususnya melalui firman yang sebenarnya kami baca dan renungkan. Roh Kudus Tuhan, tolong bantu kami untuk boleh memahaminya dan mentaatinya. Demi Kristus Yesus kami mohon dan berdoa. Amin. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, saya hendak mengajak kita membuka dan akan membaca dari Yohanes pasal yang ke-10, ayat yang ke-7 hingga ayat 18. Yohanes pasalnya yang ke-10, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18. Jika jemaat sudah mendapatinya, Yohanes pasal 10, kita membaca ayat yang ke-7 hingga ayatnya yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri, ketika melihat serigala datang, meninggalkan domba-domba itu lalu lari, sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan yang tidak memperhatikan domba-domba itu. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Sama seperti Bapa mengenal aku, dan aku mengenal Bapa, dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Domba-domba itu harus kutuntun juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Demikianlah pembacaan Injil Tuhan Yesus Kristus, yang berbahagialah kita yang menyimpannya dalam hati, terlebih melakukan dalam hidup setiap hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat dikasihi oleh Tuhan, dalam kesempatan ini kita merenungkan tema menjadi domba dari gembala yang baik. Konon pada tahun 1963, Bung Karno menghadiri sebuah perayaan Natal nasional di Jakarta, dan sang proklamator ini diminta untuk menyampaikan sambutan. Salah satu penggalan dari sambutannya mengatakan begini, "Spanduk di depan saya tertulis, Yesus adalah gembala yang baik." Komentarnya apa? Itu salah, itu keliru. Sudah bisa bayangkan? Bagaimana kalau Anda ada di situ? Bagaimana kalau kita ada di sana? Mendengar perkataan kalimat kutipan Mazmur 23 itu keliru. Semua orang menjadi diam.
kaget, terperanjat, bahkan mungkin ada yang merasa kesal. Tapi sambutan itu belum berhenti. Selanjutnya Bung Karno mengatakan begini, yang benar begini, sesungguhnya Yesus adalah gembala yang terbaik. Wah, begitu mendengar kalimat seperti ini, semua orang riuh rendah, semua bertepuk tangan, bahkan mereka sampai standing applause, berdiri menyatakan bahwa mereka setuju. Dan ketika reda, sesaat kemudian Bung Karno mengatakan sesuatu yang di luar dugaan. Dia mengatakan begini, kita semua yang hadir di sini sekarang ditantang. Sudahkah engkau menjadi domba-dombanya yang terbaik? Saudara, itulah pergumulan kita. Itu yang menjadi tema bagi kita. Bahwa Yesus adalah gembala yang terbaik, ya dan amin. Tetapi apakah Anda dan saya sudah menjadi domba-dombanya yang terbaik? Mari kita gumulkan dari bacaan Injil Yohanes pasal yang ke-10 ini. Yang pertama kita akan coba melihat sekali lagi apa yang membuat Yesus disebut gembala baik, bahkan gembala yang terbaik. Di dalam Perjanjian Lama kita mengenal istilah gembala yang ditujukan kepada Tuhan itu di dalam Mazmur 23 yang tadi sudah kita baca. Sebuah ayat yang sangat populer dan banyak dihafal orang dan bahkan dinyanyikan dalam berbagai macam versi. Dan sesungguhnya Mazmur 23 ini bukan angan-angan, harapan dari seorang Daud, bukan. Ini justru sebuah pengalaman Daud. Baik ketika dia sebagai gembala yang berjuang mempertahankan domba-dombanya dari bahaya, tapi juga itu menjadi sebuah refleksi Daud tentang Allah adalah gembalanya yang baik. Karena itulah istilah-istilah ketika dikatakan menghadapi berbagai macam ancaman, bahaya, Daud mengalami. Dia telah menjaga dombanya dari ancaman beruang dan singa, dan Daud rela melakukan segala upaya untuk menyelamatkan domba-dombanya. Karena apa? Karena dia adalah seorang gembala yang diberi kepercayaan oleh ayahnya. Itu domba milik kepunyaannya. Karena dia berani menghadapi tantangan. Bahkan ketika harus membawa makanan dan mencari minuman, Daud berjalan dengan begitu luar biasa melewati daerah-daerah yang berat dan sulit. Jangan dibayangkan seperti di Indonesia begitu banyak tanah yang subur, rumput yang begitu melimpah. Di tanah Palestina untuk mendapatkan rumput, untuk mendapatkan air yang tenang, membutuhkan sebuah pencarian dalam perjalanan yang tidak mudah. Dan Daud menjalaninya karena dia pemilik dari domba-domba milik ayahnya. Karena itulah dia berefleksi, Allah adalah gembala bagi dia. Allah lah yang telah menyelamatkan dia. Daud tahu bagaimana ketika Saul ingin mencari-cari alasan untuk mencelakai dia. Daud tahu bagaimana Goliat telah menjadi musuh yang paling berat bagi bangsanya. Tapi Daud tahu siapa yang akan menolong dan menjaga dia. Itulah Tuhan Allah, gembalanya yang baik. Saudara, dalam Perjanjian Lama kita mengenal Allah sedemikian rupa. Tetapi menarik sekali di dalam Perjanjian Baru, khususnya dalam Injil Yohanes, istilah gembala itu secara eksklusif menunjuk kepada Tuhan Yesus. Dan dalam Minggu Paskah yang keempat ini, saya ingin mengajak kita kembali melihat bagaimana pesan Paskah, pesan kebangkitan Tuhan Yesus. Bahwa Yesus telah mati memberi dirinya sebagai gembala bagi domba-domba. Bahkan Yesus bangkit dari kematian untuk membawakan kepada kita kehidupan yang berkelimpahan. Itu yang disebutkan dalam Yohanes 10 ayat 10 yang menjadi petunjuk hidup baru tadi. Bahwa Yesus ingin supaya kita mengalami kehidupan bahkan dalam kelimpahan. Surah ayat ini, Yohanes pasal 10 ayat 10, oleh sebagian orang seringkali dijadikan alasan bahkan tujuan mengikut Tuhan, yaitu mengalami kelimpahan secara material, dikaitkan dengan kekayaan, kesuksesan, dengan popularitas dan segala hal yang menyenangkan dalam kehidupan. Tapi kalau kita perhatikan, apakah betul ayat ini berbicara
berbicara tentang kelimpahan secara materi. Dengan pandemi COVID-19 ini, hari ini kita harus mengakui bahwa orang-orang percaya kepada Allah, orang-orang saleh di dalam Kristus pun mengalami akibat dari pandemi COVID-19. Kita mengalami kehilangan kenyamanan, bahkan mungkin sebagian mengalami kehilangan kekayaan. Secara materi kita juga mengalami rugi. Saudara, sesungguhnya pandemi COVID-19 ini membuat pemikiran teologi kita perlu dirombak kembali dan dibangun. Sikon ini seolah-olah seperti sikon yang pernah dialami oleh Ayub, seorang yang dikatakan oleh Alkitab saleh, seorang yang dikatakan begitu luar biasa hidup menurut Tuhan, tetapi dia harus kehilangan segala-galanya. Ketika musibah beruntun, Ayub sepertinya dihancurkan. Tetapi sesungguhnya disitulah Tuhan sedang membawa Ayub untuk mengalami sebuah proses yang disebut dengan dekonstruksi. Ayub itu dihancurkan, dirubuhkan. Supaya apa? Supaya dia dibangun kembali pemahaman imannya sehingga menjadi utuh, bahkan lebih teguh. Sehingga di dalam pasal-pasal akhir kitab Ayub, Ayub sampai harus mengatakan, kalau dulu aku mendengar tentang Tuhan dari kata orang, tapi sekarang aku mengenal Tuhan dengan mata kepalaku sendiri. Saudara, itulah kadang situasi yang berat seperti hari ini sedang merubuhkan, meruntuhkan pemahaman-pemahaman iman kita yang mungkin selama ini keliru. Tetapi jangan takut, Gembala yang baik itu sedang memberikan kepada kita sebuah pengalaman dekonstruksi, membuat kita dibangun dengan lebih utuh, lebih teguh. Seperti seekor domba yang nakal, kadang harus dipatahkan kakinya dan kemudian digendong, lalu dibalut lukanya sampai dia sembuh. Dia akan menjadi anak-anak domba yang tahu bagaimana hidup taat dan jadi berkat. Saudara-saudara, kita melihat bagaimana Yohanes pasal 10 ayat 10 ketika berbicara tentang kehidupan yang berkelimpahan, itu harus kita pahami secara spiritual. Bahkan kalau kita perhatikan ayat 27 dan 28, di sana dengan jelas kehidupan ini dikaitkan dengan kehidupan yang berhubungan secara spiritual. Disebutkan di sana ayat 27-28. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal. Pakai istilah di situ, hidup yang kekal. Zoen aionion. Zoe disebutkan sebagai hidup bukan sekedar bios, bukan sekedar makan dan minum. Tapi zoe adalah sebuah kehidupan yang utuh, yang sempurna. Dan itu dikaitkan dengan mengenal Allah. Maka disebutkan kepada mereka Yesus memberikan kehidupan yang kekal itu. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Surah sini menunjukkan bagaimana gembala yang baik ini memberikan kepada kita sebuah kehidupan yang bukan hanya sekedar materi di sini di bumi, tetapi menyangkut sebuah kehidupan yang jauh lebih utuh, yaitu mengenal dan mengalami Allah di dalam kehidupan kita. Dan itulah yang dikaitkan dengan perbandingan yang kontras di dalam ayat yang sebelumnya. Ayat 10b disebutkan di situ, aku, dalam terjemahan yang lebih kaku, aku, diulang 2 kali, datang supaya mereka memiliki hidup dan supaya mereka memilikinya secara limpah. Saudara, kata aku sampai diulang 2 kali, ini justru untuk menekankan kontras. Sebuah perbandingan yang sangat jauh berbeda antara Yesus dengan pencuri. Ketika Yesus datang, Yesus memberikan perlindungan. Bahkan kalau perlu, dia memberikan nyawanya supaya domba-dombanya selamat. Berbeda dan sangat berbeda dengan para pencuri yang mencari dan mencuri domba untuk kepentingan diri sendiri. Karena telah dikatakan Yesus datang
supaya kita memiliki secara limpah. Saudara, menarik sekali kata limpah di sini pakai istilahnya perison ekosin. Ini adalah sebuah istilah yang menggambarkan ketika kita memiliki sesuatu, maka kita memilikinya dalam jumlah atau ukuran yang luar biasa, melampaui standar. Karena itulah kenapa ayat ini tidak berbicara sekedar materi, tidak sekedar hanya berbicara tentang kekayaan, tidak hanya sekedar berbicara tentang popularitas, kesuksesan. Itu semua bisa hilang dalam waktu yang cepat oleh pandemi COVID-19 ini. Apakah karena itu lalu kita kehilangan berkat dari Tuhan? Tidak. Karena berkat-berkat yang berkelimpahan ini melampaui ukuran, melampaui jumlah yang kita bisa ukur di bumi ini. Itu ayat yang ke-10 dengan tegas mengatakan, Aku datang supaya mereka memiliki dengan limpah. Saudara-saudara Tuhan, di dalam metafora perjanjian lama khususnya di Israel, istilah gembala itu seringkali berbicara bukan hanya sekedar memberikan perlindungan, memberikan keamanan kepada para domba di dalam kandang yang dibuat. Biasa mereka membuatnya dalam bentuk batu yang disusun, lalu domba dimasukkan ke dalam kandang yang terbuat dari batu, sehingga mereka mendapatkan perlindungan, keamanan. Enggak cuma sampai di situ. Gembala yang baik adalah gembala yang juga membawa mereka kepada kelimpahan di dalam makanan. Contohnya digambarkan dalam Yohanes pasal 10 ayat 9, bahwa disebutkan di situ domba-domba itu akan selamat, ya, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Ini adalah jaminan bagaimana dalam kehidupan kita bukan hanya diselamatkan, mendapatkan perlindungan dari Tuhan. Kita baru saja merayakan Paskah, tentu kita memahami kita dilindungi dari murka Allah. Kita telah ditebus, dibayar, sehingga Yesus melindungi kita dari kuasa dosa yang membuat kita harus menjalani hukuman. Yesus sudah menebus kita. Tetapi Yesus bukan hanya menghindarkan kita dari hukuman, tapi Yesus ingin supaya kita mengalami kehadiran Tuhan. Allah Bapa telah berkenan dijumpai oleh kita di dalam dan melalui Yesus, gembala kita yang membawa kita datang kepada Bapa. Soal itulah yang menarik sekali, ada seorang penulis yang bernama John Piper. Dia katakan, apa itu kehidupan kekal, apa itu hidup yang berlimpah di dalam Kristus? Dia mengatakan begini, kita bukan hanya diselamatkan dari hukuman murka Allah, tetapi kita justru boleh menikmati hadirat Allah. Tidak cukup bagi Allah hanya memberikan kepada kita perlindungan dari api hukuman, melainkan Allah ingin agar kita menikmati hadiratnya, kehadirannya. Saudara kasih oleh Tuhan, di tengah-tengah wabah COVID ini, adakah kita sungguh mengalami berkat dari Paskah? Bukan hanya kematian Yesus yang membebaskan kita dari hukuman Allah, tetapi kebangkitan Kristus yang menggembalakan kehidupan kita, membawa dalam kelimpahan, membawa kita di tengah-tengah kesulitan hari ini, pergumulan hari ini, ancaman hari, bahaya hari ini, tapi kita masih merasakan hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan yang menolong dan menyertai kita. Itulah gambaran Yesus adalah gembala yang terbaik, karena Dia memberikan nyawanya. Namun lebih lagi, Dia berkuasa untuk memberikan kepada kita berkat-berkat yang berlimpah-limpah. Hal yang kedua yang perlu kita renungkan adalah bukan hanya sekedar tentang gembala yang terbaik, tapi mari kita juga renungkan tentang domba yang terbaik. Seperti apa Yesus menggambarkan domba yang terbaik? Kalau kita perhatikan di dalam ayat yang ke-14 dan yang ke-16, disebutkan di sana bahwa domba-dombanya mengenal. Domba mengenal aku, domba mendengarkan suaraku. Bahkan ayat yang ke-16 juga digambarkan bahwa mereka menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Di sini kita melihat bagaimana dampak dari penggembalaan Yesus sebagai gembala yang terbaik akan menghasilkan domba-domba yang seharusnya juga terbaik. Terbaik di sini ukurannya adalah domba itu mengenal, domba itu mendengar suara gembala, bahkan menjadi satu kawanan dengan satu gembala.
Sudah menarik sekali dalam sebuah film dokumenter, saya melihat di sebuah peternakan yang sedang menggembalakan domba-domba dengan gembala yang tetap dan merawat domba-domba ini, datanglah segerombolan turis. Tentu turis ini seorang yang asing, tidak biasa berada di tengah-tengah domba-domba itu. Maka menarik sekali dalam gambaran visual di dalam film dokumenter itu ditunjukkan bagaimana gembala itu memanggil domba-dombanya, dan domba-domba itu dengan segera menengadahkan kepala, lalu mereka berjalan mendekati sang gembala. Dan itu menimbulkan kekaguman pada para turis, sehingga mereka ingin mencoba bagaimana kalau mereka yang memanggil dan dipersilahkan oleh para gembala itu. Apa yang terjadi? Ketika para turis ini mencoba memanggil dengan suara tertentu, domba itu langsung menengadah juga. Tapi apa yang terjadi? Ketika suara panggilan itu diulang kembali, domba ini bukan berlari mendekati, tapi malah menjauhi mereka. Dan mereka semua terpinggal-pinggal, tertawa-tertawa mengingat kelucuan ini. Dan ketika sang gembala coba memanggil kembali dengan memberikan suaranya, domba-domba itu berlari mendekati. Tapi ada satu adegan yang menarik. Ketika domba itu semakin mencoba untuk mendekati sang gembala, ada keraguan pada domba-domba untuk semakin mendekati. Karena apa? Para turis bertanya, kenapa mereka seolah-olah takut? Gembala itu mengatakan, ya, karena ada engkau, orang asing di sampingku. Apa yang terjadi ketika para turis ini mundur dan menjauhi, dan gembala itu memanggil kembali domba-dombanya, dengan segera domba itu berlari mendekati sang gembala. Itulah domba-domba yang terbaik. Dia mengenal siapa gembalanya. Domba mendengar suara gembalanya. Dia bisa membedakan mana yang menjadi kehendak dari sang gembala dan mana yang hanya rupa bujukan dari orang-orang asing. Dan mereka menjadi satu kawanan, saling menjaga satu dengan yang lain. Saudara, hari ini adakah Yesus menemukan Anda dan saya adalah kawanan domba-dombanya yang terbaik? Adakah kita mengenal Dia? Adakah kita mendengar suara Dia? Adakah kita menjaga kawanan domba ini di tengah-tengah ancaman pandemi COVID-19 yang merontokkan berbagai macam mungkin pemahaman iman, bahkan mungkin pengalaman iman kita? Kita mungkin tidak pernah mengalami situasi yang seperti ini. Tapi adakah di suasana seperti ini, telinga kita masih cukup peka, hati kita masih juga bisa mendengar kata hati Tuhan yang berbicara kepada setiap kita? Saudara, sesungguhnya hari ini menjadi sebuah kesempatan bagi kita untuk menguji kehidupan iman kita. Ini adalah ujian spiritualitas kita. Apa itu spiritualitas? Saudara, spiritualitas adalah sesuatu relasi yang setiap kita akan alami di dalam diri kita, dengan diri kita, dengan sesama kita, bahkan dengan Tuhan. Nah, ketika kita membangun spiritualitas kita, disitulah kita akan mempunyai sebuah sebab akibat. Sebab kita mengalami sesuatu, sebab kita mengenal Allah, maka itu akan menyebabkan kita berbuat ini dan itu. Nah, saudara, ketika kita hari ini berelasi dengan kondisi yang sedang terjadi dengan COVID-19, apa yang muncul dalam perasaan, apa yang muncul dalam pikiran kita, itu akan membuat akibat yang berbeda di dalam relasi kita dengan diri kita, dengan keluarga kita, dengan sama kita, bahkan dengan Tuhan. Mari kita coba memikirkan apa yang COVID ini sedang lakukan. Apa yang terjadi dengan diri kita. Dari situlah kita mau melihat spiritualitas kita. Yang pertama, saudara, mari kita coba lihat bahwa sesungguhnya pandemi ini bisa mengungkapkan apa yang tidak terlihat di dalam diri kita manusia. Mengungkapkan sesuatu yang tidak terlihat dalam diri kita. Yaitu apa? Setidaknya adalah ketakutan dan kerapuhan manusia. Kita ini seperti sebuah gunung es yang hanya muncul di permukaan itu, ada orang mengatakan cuma 1/7 atau 1/8-nya. 7/8-nya itu ada di bawah air. 1/7 atau 1/8-nya itu kelihatan, oh kita ini orang yang sepertinya hebat, mapan, seorang yang berani, seorang yang teguh,
Tapi ketika kita diperhadapkan dengan goncangan kehidupan, apa yang sesungguhnya nampak di hadapan banyak orang, nampak di dalam diri kita, bahkan di hadapan Tuhan. Ketakutan dan kerapuhan beberapa waktu yang lalu telah menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Pada waktu Presiden Jokowi mengumumkan ada pasien yang pertama di Indonesia, sudah kita semua tahu apa yang terjadi? Panik buying. Semua orang belanja dengan begitu luar biasa, ketakutan, menimbun banyak barang. Ada orang yang kemarin ketika diberlakukan PSBB, dan kita di Surabaya menjalaninya pada tanggal mendekati sekarang ini tanggal 27. Kita akan melihat bagaimana orang begitu ketakutan ingin mudik sampai mencari cara, bahkan mencuri cara yang sebaik-baiknya supaya mereka bisa lolos dari PSBB. Itu menunjukkan setidaknya bagaimana orang begitu ketakutan, orang begitu rapuh dengan keadaan yang berubah dengan begitu cepat. Merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, sehingga mereka begitu luar biasa bergerak dengan cepat mengambil langkah sekalipun itu salah. Itu persis seperti seekor domba. Ketika ketakutan, mereka berlari, kadang tidak tahu tujuan, kadang tidak tahu arah. Yang kedua, kalau kita lihat pandemi COVID-19 ini juga membongkar siapa atau apa yang sebetulnya penting dalam hidup kita. Apa yang menjadi pusat di dalam kehidupan kita. Kalau kita lihat ada orang-orang yang menimbun alat-alat untuk perlindungan diri, entah itu masker lah, atau ada yang menjual dengan harga yang luar biasa tinggi. Kita semua sempat mendengar bagaimana ada orang yang menjual harga-harga barang itu bisa sampai puluhan kali lipat. Hanya karena orang ketakutan kalau sampai tertular, maka mereka harus membeli. Dan orang yang menjualnya merasa untung, bahkan merasa pandai mendapat keuntungan dalam situasi seperti ini. Tapi saudara, di sinilah kita melihat bagaimana orang-orang ini menempatkan dirinya, menempatkan uang menjadi pusat dari kehidupan. Sehingga apa-apa dia lakukan untuk dirinya sendiri. Dia lupa bahwa hidup ini adalah satu tempat di mana Tuhan berikan kita kesempatan untuk berbagi, bukan untuk memiliki diri sendiri. Yang ketiga, kalau kita lihat, dan ini yang paling mendasar, pandemi COVID-19 ini memperlihatkan kesejatian ibadah kita. Selama ini kalau kita disebut sebagai domba-domba Tuhan, dia adalah gembala yang terbaik. Kita hidup di dalam gereja, kita beribadah, kita melakukan berbagai macam ritual. Kadang kita merasa puas diri bahwa kita sudah melakukan apa yang seharusnya. Kita sudah menjadi orang-orang Kristen sejati. Tapi justru COVID ini akan menunjukkan kesejatian kita. Apakah kita sungguh-sungguh beribadah kepada Allah? Dalam pengertian seperti relasi domba dan gembala. Kalau kita adalah domba-domba yang terbaik, kita mengenal, kita mendengar apa yang Tuhan inginkan. Dan kita menjaga kawanan domba yang Tuhan berikan di dalam kandang kita. Kalau hari ini kita melihat ada begitu banyak orang yang sedang mengalami kesulitan dan pergumulan. Adakah kita masih memikirkan dan peduli dengan apa yang Tuhan inginkan, apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan katakan? Sehingga ketika kita di tengah ketakutan, di tengah kekalutan, layaknya domba, ketika mendengar suara gembala, dia akan tenang dan dia akan merasakan perlindungan. Tetapi bukan hanya untuk dirinya, tapi dia akan berbagi untuk kawanan yang ada di sekitarnya. Saudara, kita bersyukur bahwa dalam kesempatan kita sedang menghadapi pergumulan dengan COVID-19, Majelis Jemaat bersama dengan KPR khususnya sudah mengambil bagian untuk menolong, menyediakan alat perlindungan diri. Saudara bisa melihat secara visual bagaimana mereka membuatnya lalu mendistribusikan ke Timika di Papua. Itu sebuah proses yang tidak mudah pada pembuatannya. Terlebih lagi ketika harus mendistribusikan dan mengirim ke lokasi, itu juga butuh sesuatu yang tidak mudah. Bersyukur untuk kemurahan hati, untuk berapa orang yang tergerak, baik untuk memberikan tenaga waktunya membuat, maupun berapa orang yang juga tergerak untuk memberikan persembahan kasih untuk membiayai kebutuhan ini. Nah, saya berharap ini bukan hanya sekedar satu hari ini saja, tapi kita boleh memberi diri dalam cara yang beragam, karena begitu banyak hal yang perlu kita lakukan.
Namun yang pasti, mari kita melihat dan memeriksa. Kalau Tuhan sudah menjadi gembala yang terbaik, adakah kita adalah domba-dombanya yang terbaik? Satu hari saudara, seorang ibu yang sudah berumur, dia harus menjalani operasi, dan ketika dia harus menjalaninya, sang suami mendampingi untuk menuju ruang operasi. Selama suaminya mendampingi, ibu ini merasakan ada perlindungan, ada kekuatan yang lumayan cukup buat dia menghantarnya masuk ruang operasi. Tapi apa yang terjadi ketika dia masuk dalam ruang operasi? Dia ketakutan luar biasa. Dia takut kalau dia akan kembali hanya tinggal nama. Karena itulah sepanjang perjalanan ketika dia ditinggalkan suaminya di luar, dia masuk dalam ruangan, didorong dalam kereta, itu dia berdoa sampai akhirnya dia teringat Mazmur 23. Dan dia nyanyikan dalam hati. Dia katakan dengan sungguh-sungguh hati. Saudara, apa yang terjadi? Dalam sebuah kesempatan seusai operasi, mereka mengadakan acara pengucapan syukur. Dan dia bercerita. Sesungguhnya dia katakan, dari sejak kecil dia tahu Mazmur 23. Dia sering menyanyikan Mazmur 23. Tetapi setelah tua seperti ini, dia katakan, aku baru mengenal dan sungguh-sungguh mengalami Tuhan adalah gembala yang baik. Kapan? Pada waktu aku merasakan berjalan dalam lembah kekelaman. Saudara, hari ini mungkin adalah lembah kekelaman untuk banyak orang. Bahkan mungkin untuk Anda dan saya. Tapi mari kita pastikan, saat ini adalah saat kita mengalami ujian spiritualitas. Memeriksa kembali relasi kita dengan Tuhan, dengan sesama di tengah-tengah keadaan. Dan biarlah kita sungguh didapati sebagai domba-dombanya yang terbaik. Karena kita masih bisa mengenali Dia, mendengar suaranya di tengah kekalutan dan ketakutan, sambil kita terus berbagi dan memberkati kawanan domba ini. Kiranya kita boleh merayakan Paskah bukan hanya sekali, 2 kali, tapi biarlah Paskah selalu ada dalam hidup kita setiap hari. Karena Yesus sesungguhnya, Dia yang mati, Dia yang bangkit, Dia sanggup memberikan nyawanya, Dia sanggup mengambilnya kembali. Dan itulah yang Dia berikan kepada Anda dan saya untuk mengalami dalam kelimpahan. Tuhan memberkati. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tak berdoa, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taman gelap ku didekat, Bapa surgawi terus menjagaku.
Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama satukan hati dalam doa syafaat dan nanti diakhiri bersama dengan mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk kesempatan sekali lagi boleh memahami dan menghayati Engkau adalah gembala yang terbaik. Di tengah-tengah pandemi COVID-19, biarlah Tuhan Engkau menolong kami untuk memahami diri kami sendiri semakin lebih jelas di hadapan-Mu. Kiranya Engkau boleh mendapati kami adalah domba-domba-Mu yang terbaik, yang semakin mengenal Engkau Tuhan, yang mau dengar-dengaran dengan kehendak-Mu Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, kami boleh semakin mengandalkan Tuhan yang hadir, melindungi kami, memelihara kami, bahkan memberi kami hidup yang berkelimpahan. Dan biarlah kami boleh alami dan bagi itu di tengah-tengah kebersamaan ketika kami saling menjaga kawanan domba dari satu gembala, yaitu Engkau, gembala yang agung. Maka Tuhan tolonglah kami supaya di dalam masa-masa pandemi COVID-19 kami boleh terus dipelihara Tuhan di dalam kesehatan, diberikan hikmat di dalam menjalankan pekerjaan, dan biarlah Tuhan memberikan kepada kami hati yang boleh terus diberikan kekuatan, penghiburan, dan semangat untuk menguatkan keluarga kami, sesama kami. Dan kami berdoa bersama-sama khususnya untuk mereka yang saat ini sedang mengalami pergumulan. Keluarga demi keluarga, baik mereka yang harus bekerja di rumah, Tuhan tolong dan lindungi pekerjaan yang sedang dilakukan, supaya boleh menjadi saluran berkat-Mu yang memeliharakan keluarga kami. Kami juga mengingat mereka yang mengalami kesulitan dengan pekerjaan, karena sebagian yang harus mengalami pemutusan hubungan kerja atau penundaan dan berbagai situasi yang membuat kebutuhan hidup mereka mengalami kendala. Biarlah kehadiran gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, boleh berbagi satu dengan yang lain, sehingga seluruh penghuni bumi boleh terberkati, karena Engkau adalah Bapa yang memakai kami, mengutus kami untuk memberkati mereka. Kami juga ingat untuk anak-anak kami yang harus belajar di rumah. Kiranya Tuhan menolong mereka bukan hanya sekedar boleh mengalami berkat-berkat secara intelektual, tetapi mereka secara spiritual boleh bersama dengan kami menguji dan belajar untuk semakin dilengkapi oleh Tuhan. Karena itu tolong kami untuk boleh mendampingi anak-anak di dalam berproses mengikut Tuhan, mengenal Tuhan semakin dekat. Kami juga ingat dan mendoakan mereka yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang bahkan sakit. Kiranya Tuhan tolong berkati supaya mereka boleh mendapatkan perawatan yang tepat. Kami mendukung dan mendoakan untuk mereka, para dokter, tenaga medis, pemerintah yang berada di gugus terdepan untuk melakukan dan menyelesaikan pandemi COVID-19. Berikan pada mereka hikmat dan pertolongan. Seharusnya kami juga mengingat dan mendoakan untuk proses PSBB, biarlah melalui berlakunya pembatasan sosial berskala besar ini, masyarakat secara khususnya boleh mengambil bagian secara aktif untuk memutus penyebaran dan penularan pandemi ini. Kami juga ingat dan mendoakan untuk kebutuhan tenaga medis, kebutuhan alat-alat untuk perlindungan diri. Kiranya Tuhan tolong dan berkati untuk boleh mendapatkan dukungan dari banyak pihak. Dan kami khususnya bersyukur untuk GKI Darmo Satelit yang Tuhan juga boleh gerakan bersama dengan GKI di Sinwil Jatim untuk ambil bagian dan berbagi
menyediakan alat perlindungan diri. Biarlah teman-teman yang sudah melakukannya Tuhan berkati, dan biar itu menggerakkan yang lain untuk ambil bagian. Juga mereka yang telah berbagi berkat persembahan kasih, berkati mereka di dalam kehidupan dan pekerjaan. Dan biarlah melalui setiap persembahan yang kami boleh berikan, pekerjaan Tuhan boleh terus dilakukan, bahkan diluaskan ke berbagai tempat. Tuhan, kami doa dan serahkan dalam tangan-Mu untuk setiap pergumulan masing-masing kami. Tuhan yang tahu apa yang ada dalam hati dan pikiran kami. Tuhan tahu ketakutan dan kerapuhan kami. Tuhan tahu apa yang selama ini menjadi pusat dalam kehidupan kami. Dan Engkau mengenal sesungguhnya ibadah kami. Mari Tuhan, Engkau sendiri kiranya menolong dan mendorong kami untuk merubah dan dibaharui. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu untuk kehidupan kami selanjutnya. Biarlah wabah ini boleh segera berakhir dan kami boleh sungguh mengalami dan mensyukuri pertolongan dan perlindungan Engkau, Gembala kami yang baik. Karena itulah kami serahkan dan mohonkan doa kami ini bersama dengan doa yang Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami, dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kini tiba waktunya bagi kita memberikan persembahan. Bagi jemaat yang rindu memberikan ucapan syukur kepada Tuhan melalui gerejanya, dapat diberikan melalui rekening yang tertera pada layar ini. Dasar persembahan kita adalah Yunus 2 ayat 9. Tetapi aku dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Marilah kita nyanyikan Kidung Jemaat 450 ayat 1, Hidup Kita Yang Benar. Marilah kita bawa persembahan kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu membawa persembahan kami sebagai ucapan syukur atas berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam sepanjang kehidupan kami. Sucikan dan kuduskanlah persembahan kami ya Tuhan, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai seturut dengan kehendak-Mu. Terimalah persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Gembala baik bersuling dan merdu, memberi
Jemaat dikasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan biarlah kita boleh hidup di dalam pertolongan dan perlindungan Tuhan. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Terimalah berkat-Nya. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan beri engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.